segera meluncur. Ribuan warga wilayah Banyuates, Sampang, Madura, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa ke kantor kecamatan menuntut Pilkades segera digelar. Aksi para pendemo yang berlangsung damai berubah riuh usai ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa dipadamkan oleh mobil water cannon. Aksi para pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkades digelar pada tahun 2028 mendatang. Maka masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia bertambah 2 tahun. Jadi yang masa berakhirnya habis 2006 diperpanjang sampai 2028. Usai mendapatkan penjelasan dari Dinas DPMD, para pendemo akhirnya membubarkan diri. Namun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar bila tuntutan mereka diabaikan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat yang pertama, pemirsa. Ini dari @ongsietze. Lapor Pak Polisi di Jalan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Saat dini hari ada balapan liar yang sudah meresahkan warga. Mohon ditindak, Pak. Dan kita lihat laporan yang kedua, pemirsa. Ini dari @yanti_hidayanti 3193. Lapor Pak Polisi di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat setiap pukul 1 dini hari selalu ada perkumpulan orang bermain judi yang sudah mengganggu kenyamanan masyarakat. Mohon patrolinya, Pak. Dan kini kita lihat pemirsa laporan berikutnya. Ini dari @h_suroso. Lapor Pak Polisi situs online Lucky Group sudah banyak membuat kerugian masyarakat. Mohon diberantas, Pak. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang siswa kelas 6 SD di Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar akibat tersambar api setelah disiram cairan alkohol ketika bermain dengan teman-temannya. Korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Beginilah kondisi anak berinisial KY, siswa kelas 6 salah satu sekolah dasar di Kota Cirebon saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Korban terus mengalami kesakitan karena hampir seluruh tubuhnya mengalami luka bakar setelah disiram alkohol. Insiden bermula ketika korban dan teman sebayanya sedang bermain di depan rumahnya tak jauh dari masjid kompleks tersebut. Ketika korban sedang duduk, tiba-tiba ia disiram cairan alkohol berkadar 90%. Nahas, tak jauh dari korban, anak-anak lain sedang bermain api. Korban pun menderita luka bakar hingga 85%. Orang tua dari korban sudah datang membuat laporan resmi. Kemudian sedang kita dalami, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi anak. Polisi masih memeriksa 8 orang saksi yang merupakan teman main korban. Selain itu, polisi juga masih melakukan penyelidikan asal mula alkohol tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Modus isi dompet digital sepasang kekasih di Kota Medan terekam kamera pengawas saat mencuri handphone milik konter pulsa. Di Kota Medan, pelaku beraksi saat kondisi jalanan sepi menjelang subuh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Dan selanjutnya, Anda dapat menyaksikan iNews Today bersama rekan Togi Sinaga dan Rosalin Chiu. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.
CCTV merekam detik-detik sepasang kekasih saat melakukan pencurian handphone di sebuah konter pulsa yang berada di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang datang dari arah Jalan Karya dengan menggunakan motor berpura-pura hendak mengisi dompet digital dan pelaku memberikan uang kepada penjaga konter dengan kondisi uang yang bergumpal. Dian, penjaga konter yang saat itu tengah berjaga sendirian, baru hendak menghitung uang yang diberi pelaku untuk kemudian melakukan top up. Namun hanya hitungan detik, pelaku langsung merampas handphone dari tangan penjaga konter dan langsung kabur ke arah Jalan Kapten Sumarsono. Meski sempat mengejar, kedua pelaku kabur. Berbekal rekaman CCTV yang merekam jelas wajah pelaku, pemilik konter memviralkan aksi pencurian di media sosial dan lapor ke polisi. Itu katanya mau ngisi dananya, ada dibilangnya ngisi berapa? Belum ada, makanya dia ngasih duit kan kita harus duitnya. Berarti itu cepat kejadiannya kak ya? Iya cepat. Itu pada saat jaga kakak sendirian? Iya. Kalau yang hilang itu handphone pribadi atau handphone konter? Handphone konter. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dikarenakan handphone yang dicuri memiliki saldo pulsa dan dompet digital lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.